Jadi secara teori sebenarnya nggak ada bedanya KUR di Bank BRI, BNI, Mandiri, ataupun BTN. Hanya saja para penyalur biasanya punya syarat dan ketentuannya masing-masing. Berikut kita akan bahas satu persatu mulai dari bunga yang paling murah. Halo sahabat fancy, di video kali ini aku akan bahas informasi perbedaan pinjaman KUR dari berbagai bank. Jadi masing-masing bank itu pasti punya perbedaan syarat dan ketentuan. Kali ini kita fokus ke perbedaan pinjaman KUR-nya ya. Mulai dari KUR BRI, KUR BNI, KUR Mandiri, dan KUR BTN. Kira-kira apa aja perbedaannya? Terus lebih menguntungkan yang mana? Jadi buat kamu yang penasaran dan mau pinjam KUR tapi masih bingung mau pilih bank apa, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Secara tertulis sebenarnya tidak ada perbedaan antara jenis KUR di BRI, BNI, Mandiri maupun BTN. Karena KUR ini sendiri merupakan program pemerintah Indonesia untuk masyarakatnya. Nah, bank-bank tadi hanya menyalurkan saja. Jadi secara teori sebenarnya nggak ada bedanya KUR di Bank BRI, BNI, Mandiri, ataupun BTN. Hanya saja para penyalur biasanya punya syarat dan ketentuannya masing-masing. Berikut kita akan bahas satu persatu mulai dari bunga yang paling murah. Hal yang terlihat jelas perbedaannya adalah pada suku bunga. Yang pertama, yuk kita bandingkan suku bunga KUR dari masing-masing bank penyalur. Yang pertama adalah BRI. Ini merupakan halaman resmi Bank BRI ya. Kita lihat suku bunganya di sini tertulis 6% per tahun. Kemudian di halaman berikutnya ada halaman resmi BTN. Di sini tertulis suku bunganya sebesar 6% per tahun. Jadi sama ya antara BRI dan BTN. Berikutnya kita ke Bank BNI. Di halaman resminya tertulis suku bunganya adalah 7% per tahun. Lebih tinggi dibandingkan dua bank sebelumnya teman-teman. Nah, yang terakhir ada halaman resmi Bank Mandiri. Di sini dijelaskan kalau suku bunga yang diterima itu beda-beda setiap tahunnya. Ada yang 3%, 6%, 7%, dan seterusnya sampai 9% ya teman-teman. Ini adalah 4 brosur KUR dari masing-masing bank yang mana kita lihat perbedaan pada suku bunga angsurannya. Setelah kita ke bunga, mari kita lanjut ke plafon pinjaman atau maksimal pinjamannya. Di BRI plafonnya sampai dengan 500 juta, di BTN juga sampai 500 juta. Nah, di BNI ini pinjamannya sampai 50 juta ya untuk KUR, dan di Mandiri juga sampai dengan 500 juta. Hanya Bank BNI yang plafonnya 50 juta dan yang lainnya bisa sampai dengan 500 juta menggunakan ketentuan dan syarat masing-masing ya. Masuk ke biaya-biayanya, di BRI keterangannya dibebaskan dari biaya apapun. Kalau di BTN kita dikenakan administrasi 0,25% minimal Rp250.000, sedangkan di BNI Rp150.000. Dan ada biaya keterlambatan kalau misalkan kalian telat bayar angsuran, ada dendanya. Dan terakhir di Bank Mandiri akan ada biaya juga, tapi di websitenya tidak dijelaskan secara transparan, hanya dituliskan seperti ini ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa perbedaan KUR dari bank penyalur. Di luar plafon, suku bunga dan biayanya pasti juga ada perbedaan lain seperti syarat dokumen, format keterangan usahanya, dan lain-lain. Jadi lebih baik dipastikan dulu ke bank terkait, misalkan teman-teman mau mengajukan pinjaman KUR. Jangan lupa untuk selalu menggunakan uang pinjaman kita secara bijaksana agar tidak merugikan diri sendiri maupun keluarga. Sekian video tutorial dari Fancy Lab, semoga membantu. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.